Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Awali pagi dengan sarapan, cukup makan buah dan sayuran, rutin mencuci tangan dengan sabun, istirahat yang cukup, serta memakai masker ketika berada di luar rumah. Anak-anakku sudah siap? Nah, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Cukup? Simak baik-baik pembelajaran dari Bapak berikut ini ya. Muatan pelajaran hari ini adalah matematika dengan materi pecahan. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud bilangan pecahan? Nah, kita akan pelajari bersama. Apa yang dimaksud bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan, bagian dari suatu daerah, atau bagian dari suatu benda. Di situ ada kata kunci bagian. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai dan bagaimana cara menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Terus ikuti pembelajaran bersama Pak Guru ya. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai merupakan bilangan pecahan yang mempunyai nilai sama dengan pecahan yang lain. Pak Guru ulangi, pecahan senilai merupakan bilangan pecahan yang mempunyai nilai sama dengan pecahan yang lain. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan penjelasan berikut ini ya. Mari anak-anak perhatikan contoh berikut. Perhatikan penjelasan berikut. Pak Guru memiliki sebuah persegi panjang. Kemudian akan Pak Guru bagi menjadi dua bagian. Di sini Pak Guru akan bagi menjadi dua bagian. Ya, sekarang ada berapa bagian anak-anak? 1, 2. Ada 2 bagian. Sama besar ya. Nah, kemudian bagian yang atas Pak Guru beri arsiran. Arsiran berwarna hijau. Nah, yang diarsir berapa bagian? 1. 1 bagian dari 2. Tadi kan dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian yang diarsir hanya 1. Berarti 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Bisa kita sebut dengan 1/2. Nah, kemudian Pak Guru punya 1 persegi panjang lagi. Di sini akan Pak Guru bagi menjadi 4 bagian. Pak Guru bagi dulu. 1. Di sini baru 2 bagian. Kemudian Pak Guru akan bagi lagi. Ya. Sekarang ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Dari 1 persegi panjang tadi, kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian akan Pak Guru arsir.
Pak Guru arsir satu bagian dengan berwarna biru, kemudian akan Pak Guru arsir lagi bagian yang kedua dengan warna merah. Jadi sekarang ada berapa bagian yang diarsir anak-anak? Dari persegi panjang yang kedua ini, ada 2 bagian. Bagian yang warna biru dan bagian yang warna merah. Ada 2 bagian dari berapa tadi? Dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4 yang diarsir 2. Jadi 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Bisa kita tulis dalam pecahan 2/4. Ya, betul. 2 bagian dari 4 bagian yang sama. 2/4. Nah, di atas tadi kita sudah punya 1/2 dan sudah punya 2/4. Kita lihat bersama, kita bandingkan. Di sini 1/2 memiliki luas seperti ini. Kemudian yang 2/4 juga memiliki luas seperti ini. Nah, bisa kita lihat apakah luas yang diarsir ini persegi panjang yang pertama dengan persegi panjang yang kedua luasnya sama? Sama ya? Nah, karena luasnya sama, maka kita bisa sebut bahwa 1/2 dengan 2/4 itu senilai. Masih ingat tadi apa yang dimaksud pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama dengan pecahan yang lain. Nah, berarti 1/2 ini nilainya sama seperti 2/4. Sampai sini paham? Nah, bagus. Cara mengetahui pecahan senilai itu selain menggunakan gambar seperti ini juga bisa menggunakan garis bilangan. Simak terus penjelasan Bapak ya. Kita lanjut. Nah, sekarang menggunakan garis bilangan. Di sini Pak Guru mempunyai 5 garis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis bilangan. Yang pertama menunjukkan pecahan 1/2 dan 2/2. 1/2 dan 2/2. Kemudian garis bilangan yang kedua menunjukkan 1/3, 2/3, dan 3/3. Kemudian garis bilangan yang ketiga menunjukkan 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Garis bilangan yang keempat menunjukkan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Dan yang terakhir menunjukkan 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Kita sudah mempunyai 5 garis bilangan. Coba kita amati bersama. 1/2 ini, jika kita tarik garis ke bawah, dia akan memiliki garis lurus. Kita tarik garis lurus di sini. Dia lurus dengan pecahan berapa saja? Ya, 1/2 ini lurus dengan 2/4, lurus dengan 3/6,
lurus dengan 4/8. Ya, ini terdapat garis lurus ya. Jika kita tarik garis lurus, 1/2 ini akan lurus dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Jadi bisa kita sebut bahwa 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6, dan senilai dengan 4/8. Sampai sini paham? Kita coba lihat lagi pecahan yang lain. Di sini ada 1/3. 1/3 ini dia jika ditarik garis lurus akan lurus dengan pecahan berapa? Akan lurus dengan pecahan 1/3 dan 2/6. Nah, di sini dia hanya memiliki satu pecahan yang senilai 1/3 senilai dengan 2/6. Kalau 2/3 ini dia akan senilai dengan berapa? 2/3 akan senilai dengan 4/6. Ya, bagus. Kita coba cari lagi pecahan yang lain. Di sini ada 1/4. 1/4 ini jika kita tarik garis lurus, akan lurus dengan pecahan berapa? 1/4 dengan 2/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Sudah paham ya? Ya, semoga anak-anak semuanya paham. Apakah anak-anak sudah paham? Mudah bukan? Nah, apabila ada yang belum jelas, tidak perlu khawatir, karena video ini dapat diputar lagi nanti. Sekarang, kita akan menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Pecahan-pecahan yang senilai bisa kita tentukan dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama kecuali 0. Yuk, amati penjelasan dari Bapak berikut ini. Di sini ada A dan ada B. A/B. A ini disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, cara menentukan pecahan yang senilai kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Cara yang pertama dengan mengalihkan. Misal, jika pembilang dikalikan 2, maka penyebut juga akan dikalikan 2. Seperti itu. Contoh 1/2. Di sini Pak Guru mempunyai pecahan 1/2. Kita kalikan terlebih dahulu, misal dengan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, maka 1/2 senilai dengan 2/4. Gitu. Nah, di sini Pak Guru mempunyai pecahan 1/2. Jika pembilang dikali 4, maka penyebut juga dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4, sedangkan 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga 1/2 itu senilai dengan 4/8. Coba kita cari lagi dengan pecahan yang sama, 1/2. Kita kali dengan 6 misalnya. Jika atas atau pembilang dikali 6,
maka bawah penyebutnya juga dikali 6. 1 kali 6 sama dengan 6. 2 kali 6 sama dengan 12. 6 per 12. Sehingga 1/2 senilai dengan 6 per 12. Nah, jadi 1/2 tadi senilai dengan berapa saja? 1/2 senilai dengan 4/8, senilai juga dengan 6/12, dan seterusnya. Asalkan pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama, maka nanti akan menemukan bilangan atau menemukan pecahan yang senilai. Pak Guru akan beri contoh yang kedua dengan pecahan yang berbeda. Misal pecahan 3/4. Nah, kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 3/4. Pecahan berapa saja? Kita coba dengan bilangan dikalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, coba lagi 3/4 kali berapa? Mau kali berapa? Kali 5? Baik. Coba, semua pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 3 kali 5? 15. 4 kali 5? 20. 15/20. Satu lagi. 3/4 kali berapa? Kali 10 misal. Kali 10. 3 kali 10 sama dengan 30. 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, jadi 3/4 itu senilai dengan berapa saja? Senilai dengan 6/8, senilai dengan 15/20, dan senilai dengan 30/40. Wow, banyak kan? Nah, dan seterusnya coba nanti kalian cari-cari sendiri. Coba kalian berlatih sendiri. Misal kalian tentukan pecahan berapa, misal 3/5 atau 6/7, terus nanti kalian kalikan sendiri pembilang dan penyebutnya. Nah, nanti kalian akan menemukan bilangan pecahan berapa saja yang senilai seperti itu. Nah, itu tadi adalah mencari pecahan senilai dengan cara mengalikan. Sekarang kita akan coba mencari pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, cara mencari pecahan senilai bisa dengan cara membagi. Sekarang coba lihat penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru memiliki pecahan 4/6. Mempunyai pecahan 4/6. Sama seperti perkalian, jika di atas ini kita bagi, maka bawah juga harus kita bagi. Jika pembilang dibagi 2, maka bawah juga dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 dibagi 2 3. Ya. Maka bisa kita sebut bahwa 4/6 itu senilai dengan 2/3. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Pak Guru mempunyai pecahan 6/9. Bilangan berapa yang bisa membagi 6 dan 9? Betul, kita bagi dengan 3.
Jika pembilang dibagi dengan 3, maka penyebutnya juga dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka 6/9 senilai dengan 2/3. Cukup mudah bukan? Coba satu contoh lagi. 12/10. Nah, kita coba dengan 2. Apakah 12 bisa dibagi dengan 2? Apakah 10 juga bisa dibagi 2? Jika keduanya bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, maka 12/10 senilai dengan 6/5. Ya, cukup mudah bukan? Hari ini kita sudah belajar mengenai pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai? Tadi kita sudah belajar bersama bagaimana menentukan pecahan yang senilai dengan cara mengalihkan dan membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang, agar anak-anak lebih paham, agar anak-anak mudah mengingat, silahkan anak-anak berlatih. Pak Guru sudah berikan soal latihan di Google Classroom. Silahkan anak-anak buka kantong tugas di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Semoga sukses selalu. Demikian pembelajaran dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.